Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran kali ini. Kita masih membahas masalah ukuran pemusatan data, masih dalam bab statistika, yakni akan kita pelajari adalah median data tunggal dan data berkelompok. Baik, kita mulai kan. Median adalah nilai tengah, ya. Median adalah nilai tengah. Baik, kita akan bahas median data tunggal terlebih dahulu. Median data tunggal itu nanti terbagi dari dua, yakni median dengan jumlah bilangan nanti ganjil dan jumlah bilangannya genap, ya. Jumlah ataupun banyak datanya ganjil dan banyak datanya genap. Oke, baik. Rumusnya adalah median xn tambah 1 bagi 2. N itu apa? Ya, N itu adalah banyaknya data, ya, entahkah nanti ada ganjil ataupun genap. Langsung saja kita lihat contohnya. Contoh median data ganjil. Tentukan median data berikut 4, 3, 7, 9. Jawab, banyak data kita jumlahnya adalah 5. Berarti dia ganjil. Oke, baik. Langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Itu ingat ya, mencari median harus diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil sampai data yang terbesar. Yang terkecil kita berapa? 3. Berikutnya berapa? 4. Ya, berapa lagi? 4. Berikutnya 7 dan 9. Nah, ini sudah urut dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Langsung kita cari dulu letak mediannya, letak nilai median kita. X5. X tadi adalah data. 5 itu adalah banyak data kita. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi X5 tambah 1 bagi 2, X5. X5 tambah 1 berapa? 6. 6 bagi 2, 3. Maka nilai median kita nanti terletak pada data urut ketiga. Oke, baik. Maka nilai X3 kita adalah 4. Data urut ketiga. Nilainya 4. 1, 2, 3. Nilainya adalah 4. Ya, jadi data ketiga dengan nilai median 4. Maka nilai mediannya adalah 4. 4 di mana? 4 yang mana? 4 di urutan data ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan median dengan data genap. Rumusnya adalah 1/2 xn bagi 2 ditambah xn bagi 2 tambah 1. Ya. Kita lihat contoh mediannya. Kita punya data 4, 3, 5, 9, 9, 3. Nah, langkah pertama kita apa? Kita urutkan terlebih dahulu. Nah, kita lihat dulu jumlah data kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu apa? Genap ya. 6 itu genap. Data kita, banyak data kita itu 6, jadi 6 itu adalah data genap. Jumlah data genap. Kita urutkan menjadi 3, 4, 5, 9, 9. Ya. Maka letak nilai median kita adalah berdasarkan rumusnya X. N kita ada 6, X6 bagi 2 ditambah X6 bagi 2 ditambah 1. Maka 6 bagi 2, 3. 6 bagi 2, 3 tambah 1, 4. Maka nanti letak data kita adalah data X3 tambah X4 baru bagi 2. Nah, X3 kita berapa? 1, 2, 3. Nilai 4 kan? Oke, masukkan. X4 kita berapa? 1, 2, 3, 4. Nilainya berapa? 5. Berarti 4 tambah 5, 9 bagi 2, 4,5. Ya. Maka nilai median kita adalah 4,5. Seperti itu. Jadi, saya tambahkan lagi. 3 yang pertama sebagai data X1, 3 kedua data X2, 4, X3, 5, X4, 9, X5, 9, X6. Ya, itu urutan letak data kita. X itu adalah letak data. Baik, kita akan masuk pada tabel distribusi frekuensi. Ya, tentukan nilai mediannya. Kita punya sebuah median yang akan kita temukan pada sebuah tabel distribusi frekuensi. Oke, apa saja langkahnya? Kita lihat. Langkah menentukan median data berkelompok antara lain. Pertama, tentukan interval kelas.
yang memuat median dengan menggunakan rumus 1/2N tambah 1. N itu apa nanti? Banyaknya data. Pada kesempatan ini adalah total frekuensi, jumlah semua frekuensi ini ya, tambah 1 dibagi 2. Tentukan tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawah seperti kemarin pada pembahasan sebelumnya itu ada kita membahas nilai tepi bawah, tapi pada kesempatan ini akan juga kita lihatkan bagaimana nilai tepi bawah pada kelas median, khusus tepi bawah kelas median. Nah, tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan frekuensi kelas median. Ini ada dua, kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi gabungan ya, nanti kita akan lihat bahas juga, dan frekuensi kelas median tersebut, frekuensi yang berada pada kelas median tersebut. Berikutnya tentukan panjang kelas ya, kita akan lihat nanti gimana cara mencarinya. Berikutnya substitusikan ke dalam rumus. Median pada data berkelompok rumusnya adalah ME, TB ada tepi bawah kelas, P adalah panjang kelas, N/2 N adalah banyak data ya, N/2 dikurang FK frekuensi kumulatif, dan F adalah frekuensi kelas mediannya. Oke, kita lihat nanti lebih gampangnya. Langsung kita jawab. Jawab. Ini soal yang tadi. Kelas kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas dengan masing-masing frekuensinya. Kita lihat dulu. Tepi bawah. Mengulang kembali. Tepi bawah itu adalah nilai batas yang berada sebelah kiri ya, pada interval 1, 6, 11, 16, 21, 26. Nih, 1, 6, 11, 16, 21, 26. Nah, nilai tepi bawah. Tadi kan kita membutuhkan nilai tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. 1 dikurang 0,5, 0,5, 6 dikurang 0,5, 5,5, 11 dikurang 0,5, 10,5, 16 dikurang 0,5, 15,5, 21 dikurang 0,5, 20,5, 26 dikurang 0,5 adalah 25,5. Frekuensi kumulatif. Nah, ini yang baru. Frekuensi kumulatif ini adalah jumlah kumulatif ya. Kita lihat frekuensi pertama 5. Ini 12. Dari mana dapat 12? Ini kan sudah kelas kedua, maka 7 tambah 5 12. Dapat nilai 12 ya. Berikutnya frekuensi kumulatif kelas ketiga 12. Dari mana dapat 12? Ya hitung saja, 5 tambah 7 tambah 12 24. Berikutnya kelas keempat 33. 5 tambah 7 tambah 12 tambah 9 33. Seterusnya tambah 10 43 tambah 7 50. Frekuensi kumulatif, seperti itu cara mencarinya ya. Baik. Nah, jumlah kita, frekuensi kita 50. Total jumlah keseluruhan 50 bertindak sebagai N. Kelas median. Ini kita akan mencoba cari kelas median. Rumusnya adalah 1/2 N tambah 1 N. Kita berapa? 50. 50 tambah 1 berapa? 51. 51 bagi 2 25,5. Maka kelas terdapat pada kelas keempat. Kita lihat. Nah, kenapa pada kelas keempat 25,5? Kita berpatokan pada frekuensi kumulatif. Sekali lagi, kita berpatokan pada frekuensi kumulatif. Lihat, nilai kita ataupun kelas median kita terletak pada 25,5. Sekarang kalau kelas pertama baru 5, kelas kedua baru 12, kelas ketiga baru 24, belum sampai kan? Berarti kelas kita pada 25,5 itu terletak pada kelas keempat. Kalau kelas kelima sudah kelewatan karena ini sudah lebih daripada 33, sementara kita berada di 25,5. Sekali lagi, kalau kelas ketiga baru 24, belum nyampe 25, maka positif kelas keempat merupakan kelas median. Sudah paham sampai situ ya? Oke, kita lanjutkan. Tepi bawah. Berapa tepi bawah kelas median kita? Nih, 15,5. Ya, kelihatan ya? 15,5. Dari mana dapatnya? 16 dikurang 0,5, 15,5. Panjang kelas. Panjang kelas kita berapa? Bisa kita hitung pakai jari. Ini kan data kita 16 sampai 20. Angka 16 itu sudah satu jari. 16, 17,
18, 19, 20. Berarti berapa? 5. Seperti itu lebih gampangnya. Berarti untuk panjang kelas kita hitung dari 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ada 5. Panjang kelas kita adalah 5. Frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas median FK. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median kita kan kelas keempat. Frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? 24. Ya. Dari mana tadi dapat 24? 1 tambah 6, 5 tambah 7 ditambah 12 sama dengan 24. Ini frekuensi kumulatifnya. Kalau seandainya kelas kita berada di kelas kelima, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median kita adalah 33. Nah, karena ini kita berada di kelas keempat, frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 24. Paham sampai situ ya? Itu dia, 24. Frekuensi kelas median, coba tebak berapa? Ya, frekuensi kelas median adalah 9 nih. Frekuensinya saja, kalau tadi kan frekuensi kumulatif 24, frekuensinya saja adalah 9. Oke, baik. Setelah kita mendapatkan semua angka-angka ini dengan apa yang ingin diketahui pada rumus kelas median, maka kita substitusikan ke dalam rumus. Oke, TB kita dapat, sudah dapat. P kita sudah dapat. Kumulatif sudah dapat. Frekuensinya sudah dapat. N-nya sudah dapat. N kita tadi 50. Oke, kita langsung saja masukkan ke dalam rumusnya. 15,5 tepi bawah ditambah 5 panjang kelas, 50 banyaknya data N, dibagi 2 dikurang frekuensi kumulatif kita adalah 24 dibagi dengan 9 adalah frekuensi kelas mediannya. Sudah masuk semua, kita hitung. 50 bagi 2, 25 dikurang 24, 1/9. Berarti 15,5 ditambah 5 dikali 1/9. Berarti 5 kali 1, 5 bagi 9 sama dengan 16,05. Maka median kita adalah pada nilai 16,05. Berarti selesai kita mencari median data berkelompok dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi ya. Oke, baik. Kita lanjut mencari nilai median pada sebuah histogram. Tentukan nilai median dari histogram di bawah ini. Ini histogram. Seperti yang sudah saya kenalkan kemarin pada mencari nilai min, ini seperti inilah juga sebuah histogram ya. Histogram itu apa? Balok-baloknya itu rapat. Dan nilai yang ada di bawahnya adalah nilai tepi bawah dan nilai tepi atas. Oke, kita lihat langkah mencari median pada sebuah histogram. Antara lain, ubah histogram ke bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, itu alternatifnya. Kita ubah histogram ini menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kemarin juga sudah pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya nih, yang untuk min sudah kita bahas tuntas di sana kemarin, mengubah sebuah histogram menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi. Namun kali ini nanti akan kita coba juga membahasnya. Tentukan interval kelas yang memuat median dengan menggunakan rumus 1/2 N tambah 1. N itu apa tadi? Banyaknya data atau total seluruh frekuensi. Ya, kita mencari kelas median terletak pada kelas keberapa atau balok keberapa yang berada pada histogram ini ya. Tentukan tepi bawah kelas median. Ini sudah nyata nih tepi bawahnya. Karena dalam angka-angka ini ada nilai tepi bawah dan tepi atas. Tentukan nilai frekuensi kumulatif sama seperti tadi. Nanti akan coba kita hitung juga. Tentukan panjang kelas, kita lihat juga nanti. Substitusikan ke rumus. Rumusnya sama. Baik yang menggunakan tabel distribusi frekuensi maupun yang menggunakan histogram, rumusnya sama ya. Kita lihat. Ini sebuah histogram seperti yang pernah kita pelajari kemarin. Ini adalah nilai tepi bawah. 32,5 adalah nilai tepi atas pada kelas pertama ini. Untuk kelas kedua 32,5 adalah nilai tepi bawah. 35,5 ini adalah nilai tepi atas. Bagaimana merubah nilai tepi atas ini nanti menjadi sebuah batas bawah dan batas atas? Kita lihat ini pembahasannya. Kita perhatikan.
kita kan akan membuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Dari sebuah histogram ini tentu kita harus mencari nilai batas bawah dan batas atas. Saya contohkan untuk batas bawah kelas pertama, itu adalah nilai tepi bawah 29,5 ditambah 0,5 sama dengan 30. Maka batas bawah kelas pertama itu adalah 30. Sekarang batas atas kelas pertama. Lihat. 32,5 dikurang 0,5 menjadi 32. Oke, batas atas. Tadi batas bawah, sekarang batas atas. Tepi atasnya dikurang 0,5 sama dengan 32. Ya, 32. Nah, kita lihat coba gimana kalau kelas kedua. Tepi bawah kita untuk merubah kembali lagi batas bawah 32,5 ditambah 0,5 33. Ya, bagaimana kalau untuk batas atasnya? Berarti 35 dikurang 0,5 sama dengan 35. Seperti itu cara merubahnya. Perhatikan perbalok-baloknya. Ya. Nilai tepi bawah, tepi atas. Di sini nanti ditambah, di sini nanti dikurang, ya. Jadi seperti itu. Dan seterusnya boleh dicoba untuk kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Seperti itu ya. Oke, baik, kita coba. Setelah kita mendapatkan nilai tepi bawah, tepi atas, tepi bawah kelas pertama kita ada 30, masukkan. Tepi atas kelas pertama kita 32, masukkan. Kelas kedua 30 dan 35, ya, 30, 35. Dan berikutnya seperti itu. Selesailah kita membuat sebuah interval dari sebuah histogram. Baru kita masukkan frekuensinya. Kelas pertama frekuensi kita 12. Kelas kedua 15, kelas ketiga 32, kelas keempat 20, kelas kelima 17. Dalam sebuah histogram. Oke, kita lihat. Sekarang kita ambil batas bawah. Batas bawahnya 30, 33, 36, 39, 42 nih. Satu baris sebelah kiri ini ya, menjadi batas bawah. Nah, kita cari tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 30, menjadi tepi bawahnya adalah 29,5. Kenapa? Karena 30 dikurang 0,5. 33 dikurang 0,5, 32,5. 36 dikurang 35,5 menjadi 35,5. 39 dikurang 0,5 menjadi 37,5. 42 dikurang 0,5 menjadi 41,5. Sama seperti langkah awal kita tadi. Setelah itu, mendapatkan nilai tepi bawah, kita lanjutkan mencari frekuensi kumulatif. 12, 27, dari mana dapat 27? 15 ditambah 12 menjadi 9. Berikutnya 79, dari mana dapat? Tambahkan saja ke atas. 96, tambahkan saja seluruhnya, maka 96. 96 ini adalah nilai frekuensi kumulatif terakhir pada kelas kita. Nah, berikutnya mencari kelas median. Baik, ini tabel yang telah kita olah tadi. Kita lihat, tentu mencari kelas median, langkah pertama kita adalah mencari n-nya. N kita berapa? 96. Dari mana dapat 96? Nih, jumlahkan seluruh frekuensinya. Ya, sebanyak 96. Oke. Maka mencari kelas median adalah 1/2 n tambah 1. 1/2 n kita ada 56 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 48,5. Ya, dapat ya. Maka kelas median kita terletak pada 48,5. Maka kelas terdapat pada kelas ketiga, 48,5. Perhatikan, kenapa pada kelas ketiga kita perhatikan frekuensi kumulatif? 12 belum, 24 masih belum, 59 sudah masuk ini. Karena kalau 79 sudah terlalu lebih. Karena 48,5 itu berada pada kelas frekuensi kumulatif yang di 49, berarti pada kelas ketiga ya di sini. Oke, baik, bisa dipahami itu ya. Maka kelas ketiga ini merupakan kelas median kita. Nih, kita kasih kelas ketiga. Setelah kita mendapatkan kelas median kita, maka kita lanjutkan lagi mencari nilai tepi bawah. Tepi bawah kita berapa? 35,5. Kan kalau pada sebuah histogram bisa langsung dilihat. Atau kita mencoba lihat di sini, oke boleh. Kelas ketiga kita ada 35,5 sama ya.
panjang kelas-kelas median. Nah, panjang kelas-kelas median, kalau kita mau menghitung misalkan kelas ketiga 36, 37, 38, 3 kan, kita dapat hitungannya boleh saja menggunakan jari 36, 37, 38 ada 3, maka panjang kelas ketiga. Tahu kalau mau menggunakan angka yang berada pada sebuah histogram ini 38,5 dikurang 35,5 adalah 3, sama bisa saja. Baik. Berikutnya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas kita tadi mana? Nih 59. Kelas ketiga frekuensi kumulatif berapa? 27 ya. Nah itu dia, 15 tambah 12 sama dengan 27. Ini bisa juga dari sini kita tambahkan. Oke. Setelah itu apa lagi? Frekuensi kelas median berapa? 32. Kelas median kita ada kelas ketiga kan? Frekuensi 32. Nah kalau dibalok nih kelihatan juga 32 kelas median kita. Setelah dapat semua nilai yang akan kita substitusi ke dalam rumus, maka kita langsung saja substitusi ke dalam rumus. Rumusnya sama, median tepi bawah ditambah panjang kelas N bagi 2 dikurang FK dibagi dengan F. Langsung kita masukkan tepi bawah kita 35,5 ditambah 3 mana? Panjang kelas kita. 96 adalah jumlah N kita. 96 bagi 2 ya rumusnya. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 27 dibagi F kita 32. F adalah frekuensi kelas median kita berapa? 32. Oke, kita hitung saja langsung. 56 bagi 2 dikurang 27 dapat 21 dibagi 32 sama dengan 35,5. 3 dikali 21 dibagi 32 dapat 1,9. Hasilnya adalah 37,4. Itulah mencari kelas median kita terdapat pada 37,4. Saya rasa sampai segini. Mungkin dalam penjelasan ada yang kurang dipahami, silahkan komen di bawah, nanti akan saya balas komen tersebut. Semoga saja apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selamat belajar dengan sungguh-sungguh.